membuat teks prosedur. Itu tujuan di akhir pembelajaran kita itu. Jadi setelah saya jelaskan, nanti diharapkan kalian bisa menguasai satu, mengidentifikasi structure dan kebahasaannya, dua, mengetahui apa itu prosedur teks, terus tiga, kalian bisa membuat dan mempresentasikan tentang prosedur teks, tentang how to make atau how to use, tentang mengoperasikan. Kalian bisa bikin cara, langkah-langkah. Kalau misalkan temanmu nggak bisa membuat nasi goreng, nah kalian bikin cara-caranya, langkah-langkahnya. Itu nanti prosedur teks. Ini pengertiannya nanti sudah ya. Prosedur teks adalah type of text, jadi jenis teks yang memberikan instruksi tentang bagaimana to do something, untuk melakukan sesuatu, atau how to make something, melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu tujuan dari adanya text procedure. Kemudian explains the steps we need to follow in the correct order. Jadi menjelaskan stepnya, tahap-tahapnya yang bisa kita ikuti. The goal is to help the reader achieve a result. Jadi tujuannya untuk membantu si pembaca itu mengerti tentang suatu cara. Like cooking a dish, making a craft, or using a tool. Jadi misalkan membuat sebuah masakan atau membuat kerajinan dan menggunakan example. Ini contohnya. Contoh dari procedure text itu satu, how to make scrambled egg. Ini berarti kaitannya dengan makanan. How to make scrambled egg. You know scrambled egg? Scrambled egg. Tahu nggak? Scrambled egg itu telur dadar tapi bukan yang menyatu itu. Nggak telur dadar kan menyatu. Ini scrambled egg. Nah, bukan. Telurnya dikocok seperti telur dadar. Cuma kan kalau telur dadar menyatu kan. Nah ini berantakan gitu, scramble. Ya, telur are. Yang kedua, how to wash a school uniform. Bagaimana cara mencuci seragam sekolah, school uniform, seragam sekolah. Bagaimana caranya? Gosok, ya, gosok. Tapi bajunya putih kan harus ada satu yang di sini kan nggak bisa di. Yang ketiga, how to play a game. Ini biasanya anak laki-laki. Kalian bikin ngajari sama si cewek, kalian bikin teksnya, teks procedure, how to play a game. Nah, biasanya masternya dari laki-laki. Yang keempat, how to operate komputer. Jadi bagaimana cara mengoperasikan komputer, how to write a letter. Bagaimana cara menulis surat. Itu juga ada caranya. Itu masuk ke dalam text procedure. Tujuannya ini explain how to do something clearly. Jadi kenapa kok harus ada text procedure? Itu salah satunya untuk explain how to do something clearly and step by step. Jadi untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan jelas dari step by step, dari tahapan ke tahapan. Jadi adanya procedure nanti bisa lebih jelas. Oh caranya tuh begini, habis ini tuh begini. Cara buat teks tuh yang enak gimana? Caranya nanti ada dijelaskan di teks procedure. Jadi ada tipsnya, tips membuat teks yang enak, tips memakai tadi tips bermain game pisau. Apa nih kalau game? Kalian nyebutnya apa? Menang gitu. Menang ya menang loh. Ya. Gak ada spesifikasi. Story. Nah, how to itu playing game biar sampai ke story. Harus dua kepala tuh. Terus yang kedua, to help someone complete a task or activity successfully. Jadi untuk membantu seseorang menyelesaikan aktivitasnya dengan lancar. Jadi kayak misalkan temanku nggak bisa pakai ini, nah kalian mungkin tuh stepsnya biasanya di WA, di chat. Ini caranya gimana ya biar bisa gini? Terus kalian bikin instruksinya di chat. Nah itu sudah termasuk kalian membuat text procedure. Yang ketiga, to give instruction that are easy to follow. Jadi memberikan instruksi
yang mudah untuk diikuti. Tipsnya tadi biar bermain game sampai victory. Nah, kalian bikin stepsnya yang mudah atau sing angel-angel, jadi biar teman-temanmu bisa mengikutinya dengan gampang. Terus yang keempat, to share practical knowledge or skill. Jadi untuk berbagi pengetahuan atau kemampuan skill. Struktur teks. Jadi dalam teks procedure itu strukturnya, struktur itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama goal. Goal di sini artinya tujuan. Jadi nanti ada misalkan how to make a fried rice. Itu sudah termasuk tujuan. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Terus materials. Ini bisa termasuk ingredient dan tools. Jadi dalam membuat teks prosedur itu ada satu pertama tadi tujuan. Itu biasanya ada judul. Biasanya ada judul how to make apa. Terus yang kedua itu ada structure-nya, materials-nya. Material itu ingredient, bahan-bahannya ada apa saja. Misalkan kalau mau buat mau goreng telur berarti harus ada telurnya, terus ada bumbunya. Jadi nanti masuk dalam materials. Yang ketiga baru steps, tahapannya. Nah, ini bagian terpentingnya. Stepsnya, ketika kalian membuat steps atau instruction-nya, itu yang pertama kalian harus explain how to do the task in order. Jadi kalian menjelaskan instruksinya secara urut. Kalau misalkan mau membuka pintu, berarti kan kalian harus pegang pintunya dulu, baru dibuka, bukan dia terus bawa pegang ini. Jadi harus urut, terus dia masuk. Kalau misalkan tadi mau how to play a game, berarti hal yang pertama kan tadi menyiapkan smartphone dan wifi atau kuota internet aplikasi. Nah, jadi kalian kasih stepnya. Yang pertama pastikan si itu HP-nya full baterai, jangan sambil ngecas ya. Terus yang kedua buka aplikasinya, terakhir terus langsung tiba-tiba mau kasih tahu gamenya mainnya gini-gini. Nah itu tidak order, tidak urut. Sama kalau misalkan mau membuat teks kan berarti kalian harus nyiapin teksnya, bukan dia terus tiba-tiba langsung dikasih sebutan. Jadi harus urut. Yang kedua written in number step. Jadi ada number stepnya, ada step 1, 2, 3 sampai seterusnya. With sequencing words. Jadi pakai sequencing word itu first, next, then itu sama kayak kemarin yang ordinal number. Jadi bukan pakai 1, 2, 3 lagi, tapi pakai first, second, third, fourth. Nah itu pakainya ini. Kalau prosedur nanti pakai first, second, then, next, kemudian lanjut, selanjutnya pakai finally itu ketika sudah terakhir. Ketika nasi gorengnya sudah siap, berarti jelas instruction-nya finally the fried rice is ready to eat. Nasi gorengnya siap untuk dimakan. Finally berarti sudah step paling akhir di finally. Terus yang ketiga, use imperative sentences. Jadi pakai komen, pakai misalkan imperative sentences itu contohnya jangan gunakan api besar, gunakanlah api kecil. Nah itu imperative sentences. Sama tadi kalau misalnya bermain game ya berarti kalian pakai kasih komen atau tips-tipsnya, misalkan jangan pakai ini, pakai itu. Itu pakainya imperative sentences. Contohnya, crack the eggs into a bowl. Jadi pecahkan telurnya ke dalam mangkok. Add a little salt and stir well. Jadi tambahkan sedikit salt. Kira-kira apa? Garam. And stir well. What is stir well? Stir well. Aduk dengan baik. Stir well. Kira-kira itu mau buat apa? Ini tadi language features-nya. Jadi dalam prosedur nanti ada kata-kata yang
dalam supaya selera. Stir the tea with the spoon. Oke, aduk dengan sendok and then serve and enjoy. Ini yang finally tadi. The last step. Serve and enjoy. Berarti hidangkan dan nikmati. Oke. Sekarang how to make rice and paper dia ada belakang ya? Yeah. Kalau kita fried rice berarti cara membuat nasi goreng. Ada ingredientsnya ini 1 plate of rice, jadi 1 piring nasi, 1 tablespoon of cooking oil, jadi 1 sendok minyak goreng, 2 cloves of garlic, 2 helai siung bawang, bawang putih ya, balik bawang putih, chili, salt and pepper, cabai, garam, tuh, 1 egg, 1 milk, telur, kemudian selanjutnya smash the garlic and chili, smash, jadi dihancurkan. In the cooking oil in the pan, then put the garlic and chili in the pan until fragrant. Jadi memasukkan bawang dan cabenya ke dalam wajan sampai aromanya jadi. Terus after that add rice, salt and pepper season. Jadi baru ditambahkan nasi, garam dan lada, kemudian diaduk dengan baik.